Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada pada pembahasan terakhir, yakni tindak lanjut dengan persepsi atau anggapan bahwasanya semua satuan pendidikan telah mengadakan asesmen nasional. Nah, tindak lanjut di sini dapat berupa, coba kita lihat bersama-sama ya. Pertanyaannya, bagaimana cara AKM memotret kemampuan proses belajar? Jawabannya, laporan AKM akan memberikan potret level kompetensi murid di setiap satuan pendidikan pada literasi membaca dan numerasi. Hasil antar tahun dapat diperbandingkan dan dijadikan salah satu indikasi kemajuan proses belajar di setiap satuan pendidikan. Jadi ada kemungkinan untuk tahun depan lagi, tahun 2021 itu sudah nggak ada ujian nasional, jadi AKM akan dilanjutkan lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah asesmen nasional akan digunakan untuk memeringkatkan sekolah di Indonesia? Jawabannya tidak, karena asesmen nasional digunakan sebagai alat refleksi bagi setiap satuan pendidikan untuk mampu melakukan langkah perbaikan. Jadi nggak digunakan sebagai peringkat sekolah. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada nilai atau skor minimal dalam AKM? Jawabannya nggak ada. Jadi nggak ada kayak KKM gitu. AKM melaporkan presentase murid dalam setiap level kompetensi. Diharapkan semua murid mencapai level kompetensi cakap atau mahir, tapi dengan tidak ada KKM. Nah, ini tentunya sangat menjadi tantangan bagi sekolah maupun para guru pendidik untuk bisa mencapai level cakap atau mahir dengan tidak memberikan KKM seperti yang sudah kita terapkan bertahun-tahun ya. Karena menurut saya itu sulit ya. Karena ada KKM pun kita masih mengalami kesulitan untuk menekan atau mengepus kemampuan siswa. Oke, kemudian yang pertanyaan selanjutnya, apakah murid yang sama yang pernah mengikuti tes AKM bisa mengulang kembali tes AKM-nya jika nilainya rendah? Jawabannya tidak, karena AKM tidak bertujuan untuk mengukur kompetensi di tingkat individu murid ya. Jadi yang dinilai itu secara keseluruhan, jadi bukan individunya. Begitulah. Kemudian, dapatkah murid kelas 11 mengikuti AKM Dapatkah murid kelas 11 yang mengikuti AKM mengetahui hasil AKM-nya? Jawabannya tidak juga. Jadi murid nggak akan tahu dia dapat skor berapa. Setiap guru dapat memetakan kemampuan muridnya menggunakan instrumen AKM kelas. Hasil AKM nasional akan melaporkan pada level sekolah, bukan pada level individu. Jadi mereka juga nggak akan tahu dapat nilai yang bagus atau tidak. Kemudian, bagaimana hasil asesmen nasional ini dimanfaatkan oleh sekolah? Sekolah diharapkan menjadikan hasil asesmen nasional sebagai alat refleksi untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan iklim satuan pendidikan. Apakah data hasil survei yang diperoleh sekolah berupa gambaran global satu sekolah? Jawabannya adalah iya. Jadi dari 45 murid yang menjadi sampling di kelas 11 itu adalah gambaran global keseluruhan dalam sekolah tersebut. Hasil asesmen nasional baik AKM maupun survei akan dilaporkan sebagai hasil sekolah dan tidak dilaporkan kepada level individu murid maupun kepada guru. Pertanyaan selanjutnya, adakah pelatihan guru terkait persiapan AKM setelah AKM? Nggak ada pelatihan guru terkait AKM. Jawabannya, apakah tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Ini sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teacher at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter muridnya. Seperti itu. Jadi setelah adanya AKM itu sebenarnya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Ini udah yang paling akhir. Jadi pada intinya AKM itu tidak mengukur kemampuan siswa per individu, tapi untuk mengukur mutu dari satuan pendidikan tersebut. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lainnya biar semakin banyak yang tahu tentang video ini.
Oke, baiklah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.